Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutkan untuk jurnal PPh pasal 22. PPh pasal 22 penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi tertentu, impor dan ekspor barang tambang tertentu, bank devisa, bendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, pembelian barang, Ditjen Pembendaharaan, bendaharaan pemerintah, BUMN atau BUMD yang dananya dari APBN atau APBD, BUMN tertentu, APBN dan APBN, industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Penjualan produk dalam negeri, industri baja, semen, kertas, otomotif, produk Pertamina, penjualan barang sangat mewah. Contoh untuk yang benda pemerintah sebagai berikut. PT Kalista PKP bergerak dalam bidang pengadaan peralatan kantor. Tanggal 1 Juli 2021 menyerahkan barang senilai 50 juta kepada Ditjen Pajak. Tanggal 20 Juli 2021 menyampaikan tagihan bendaharawan melakukan pembayaran pada tanggal 25 Juli. Bendaharawan memungut PPN dan BPh pasal 22. PT Kalista baru menerima SSP PPh pasal 22 dan BPN tanggal 8 Agustus 2021. Atas soal tersebut disimpulkan tanggal 1 Juli ada penjualan barang senilai 50 juta. Maka ini adalah kode 02 yang terhutang saat menyampaikan tagihan. Tanggal 20 Juli menyampaikan tagihan, berarti terhutangnya di tanggal 20 Juli. Tanggal 25 Juli 2021 pelunasan. PT Kalispa baru menerima SSP PPN tanggal 8 Agustus 2021. Maka atas informasi tersebut kita hitung berapa nilainya. PPh pasal 22 yang dipungut yaitu sebesar 1,5%, maka nilainya 1,5% dikali 50 juta sama dengan 750.000. PPN yang dipungut 10% yaitu 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Maka jurnalnya adalah 1 Juli, piutang dagang 54.250.000, PPh pasal 22 dibayar di muka 750.000, penjualannya di debit di kredit 50 juta, PK pada pemungut belum difakturkan 5 juta. Ya, untuk memudahkannya, jurnalnya adalah kredit dulu penjualan 50 juta, kemudian PK kepada pemungut belum difakturkan 5 juta, kemudian debitnya PPh pasal 22 dibayar di muka 750.000, kemudian piutang dagang adalah jumlah kredit dikurangi jumlah debit, hasilnya 54.250.000. Kemudian 20 Juli saat dilakukan penagihan, maka jurnalnya adalah PK pemungut belum difakturkan di debit 5 juta, kemudian kreditnya PPN keluaran 5 juta. Berarti faktur pajaknya tertanggal 20 Juli 2021 dengan kode 02. Kemudian 25 Juli waktu diterima pelunasan, yaitu bank 49.250.000, kreditnya piutang dagang 49.250.000. Dari mana asalnya? Di situ di tanggal 1 Juli kita mengakui piutangnya 54.250.000. Tetapi ingat kode 02 itu PPN-nya dipungut oleh rekanan ya atau oleh pembeli. Maka di situ yang dibayarkan adalah 54.250 dikurangi PPN 5 juta, masa hasilnya 49.250.000. Nah, kemudian di 8 Agustus 2021 saat menerima SSP atau bukti bayarnya, maka jurnalnya adalah PK di debit 5 juta, kreditnya piutang usaha 5 juta. Ya. Kemudian PPh 22 atas impor. Contohnya sebagai berikut, PT Amana mengimpor bahan baku dengan CIF 10.000 US dollar. Bahan baku dibebaskan PPN. Perusahaan menggunakan API pada waktu impor. PPh pasal 22 impor oleh Ditjen Bea Cukai sebesar 2,5%, bea masuk 2,5%. Kurs tengah BI 1 dolarnya 9.500.000, kurs KMK adalah 9.300.000. Maka kita hitung dulu yaitu CIF-nya adalah 10.000 US dollar, kita kalikan dengan kurs BI 9.500 sama dengan 95 juta. Biaya masuknya 2,5%,
yaitu 10.000 dikali 2,5% sama dengan 250.000 dikali kurs KMK 9.300.000 sama dengan 2.325.000. Maka nilai persediaannya adalah CIF ditambah biaya masuk 10.250 sebesar 97.325.000. Kemudian dipungut PPh pasal 22 yaitu 2,5% dikali 10.250 yaitu 256 US dollar dikali kurs KMK 9.300.000 sama dengan 2.383.125 rupiah. Ya. Maka jurnalnya adalah pertama mencatat persediaan bahan baku 97.325.000, kemudian pajak dibayar di muka PPh pasal 22-nya 2.383.125 rupiah. Kemudian kas atau bank 9.099.708.125 rupiah. Kemudian kita lanjut PPh pasal 26. Mei 2021, PT Arek Surabaya memanfaatkan jasa perbaikan jaringan IT dari Upin Ipin Berhad Malaysia. Nilai pergantian jasanya 50.000 US dollar, kurs Menteri Keuangan 15.000, kurs tengah BI 15.200 rupiah. Kita hitung biaya jasanya adalah 50 US dollar dikali kurs tengah BI 15.200, hasilnya 760 juta. Kemudian PPh pasal 26 adalah 20% sama dengan 50.000 dikali 20% sama dengan 10.000 dikali kurs Menteri Keuangan 15.000 sama dengan 150 juta. Terutang ke Upin Ipin adalah 40.000 yaitu senilai 610 juta. Kemudian PPN-nya adalah 10%, yaitu 10% dikali 50.000 sama dengan 5.000 US dollar dengan menggunakan kurs KMK yaitu 15.000, hasilnya 75 juta. Untuk perhitungannya cukup jelas ya. Kemudian jurnalnya adalah biaya perbaikannya 760.000, yaitu hitungannya di atas. Kemudian PPN masukannya adalah 75 juta. Ya, saya ulangi, biaya perbaikannya didapat 760 juta. Kemudian PPN masukannya juga didapat 75 juta. Kemudian hutang PPh pasal 26 150 juta dikredit, hutang usaha 610 juta dikredit juga, hutang pajak PPN jasa luar negeri 75 juta. Ya, ini jurnalnya ya. Kemudian menanggung PPh pasal 26. Apabila Upin Ipin Berhad mensyaratkan 50.000 US dollar adalah nilai neto yang diterima setelah dipotong pajak, maka PT Arek Surabaya dapat melakukan dua alternatif pilihan, yaitu menanggung PPh pasal 26 yang seharusnya dipotong dari penghasilan Upin Ipin dengan konsekuensi PPh pasal 26 tidak dapat dibebankan secara fiskal, atau melakukan metode cross up supaya PPh pasal 0 dapat dibebankan. Yaitu yang pertama, kita untuk menanggung PPh pasal 26, yaitu jumlahnya hampir sama, beban perbaikan di debet 760 juta, pajak masukan di sisi debet 75 juta, beban PPh pasal 26 di sisi debet 150 juta. Kreditnya utang usaha 760 juta, hutang pajak PPN jasa luar negerinya 75 juta, hutang pajak PPh pasal 26 150 juta. Di akhir tahun, yaitu biaya perbaikannya tetap bisa dibiayakan 760 juta, pajak biaya beban pajak PPh pasal 26 150 juta dilakukan koreksi fiskal positif ya. Kemudian perhitungan dengan melakukan metode cost up. Cost up biaya yaitu 50 juta dikali 100% dibagi 80% ya. 100% dibagi 80%.
Hasilnya $62.500.000. PPh pasal 26 20%, dikali 62.500 hasilnya $12.500. Maka yang akan dibayarkan adalah $50.000 ya. Kemudian kita hitung dengan memasukkan kurs pada saat itu, biaya jasa $62.500 dikali kurs 15.200 sama dengan 950 juta. PPh pasal 26 20% yaitu 12.500 dikali kurs 15.000 sama dengan 187.500.000. Maka terutang ke Ipin Upin adalah $50 senilai Rp762.500. PBN-nya 10% adalah 10% dikali 62.500 sama dengan Rp6.250 dikali Rp15.000 sama dengan Rp93.750.000. Maka jurnalnya beban perbaikan 950 juta, pajak masukannya 93.750.000, nilainya ada di atas semua. Hutang usaha 762.500, hutang pajak BPN jasa luar negeri 93.750, kemudian hutang pajak PPh pasal 26 187.500.000. Kemudian PPN, pencatatan sah PPN. Subjek PPN, pengusaha kena pajak, pasal 2 ayat 2 KUP, PMK nomor 197 PMK 03 2013, objek PPN pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D Undang-Undang PPN. Objek PPN, penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh BKP, impor BKP, penyerahan BKP, JKP di daerah pabean oleh BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP tidak berwujud atau JKP, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Ya, itu mengenai PPN sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Kita langsung ke PPh pasal 25 atau 29. Bagaimana menghitung pajak? Yaitu jumlah seluruh penghasilan dikurangi biaya ya sama dengan penghasilan neto. Kemudian dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif ya diperhitungkan. Maka hasilnya penghasilan neto fiskal. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian. Maka hasilnya penghasilan kena pajak, kita hitung PPh terhutangnya tergantung nilainya apakah menggunakan tarif pasal 17 atau 31E. Ya. Kemudian setelah dihitung PPh terhutang dikurangi kredit pajak, dipotong atau dipungut pihak lain atau telah dibayar sendiri. Maka kemudian dihitung jumlah kredit pajaknya, kemudian kita hitung PPh terhutang dikurangi jumlah kredit pajak sama dengan kurang atau lebih bayar. Baik, serasa cukup untuk penjelasan PPh pasal 22, PPh pasal 26, dan PPh pasal 29. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.